membutuhkan kepala genap untuk mengenang jasa para pahlawan. Mengheningkan kita mulai. Hadirin silakan duduk kembali. Pohon beringin rindang dedaunan. Cakep. Tempat hinggap simbol udara. Cakep. 81 tahun kemerdekaan. Mari bersatu membangun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Hidayat Arsani, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati para pejabat instansi vertikal di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan hadirin undangan yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Jumat 14 Agustus 2026 dimulai. Hadirin paripurna yang berbahagia, berikut kita akan dengarkan bersama sambutan pembukaan oleh pimpinan rapat paripurna. Kepada yang kami hormati Bapak Beliadi SIP, disilakan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Jumat 14 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Gubernur, undangan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas izin petunjuk dan bimbingannya negara kita tercipta Republik Indonesia telah merdeka 80 tahun. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026. Rasa syukur ini akan lebih bermakna apabila kita selalu mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Seraya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan arwah para pahlawan di tempat yang layak dan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengetuk relung hati kita semua untuk senantiasa tidak melupakan
sejarah. Ingat saudaraku, kita bisa hidup seperti hari ini karena adanya peristiwa bersejarah di masa lalu. 17 Agustus Hari Kemerdekaan, pesta rakyat ditunggu-tunggu. Cakep. Dirgahayu RI lebih bermakna kalau senantiasa ingat sejarah masa lalu. Mencari paku, membangun kayu. Cakep. Maksud hati untuk tiang bendera. Dirgahayu untuk Indonesiaku. Salam merdeka, merdeka. Setiap perjuangan tidak pernah ada kata akhir. Kemerdekaan hendaknya diisi dengan sikap dan langkah yang berguna, diisi dengan pemikiran dan gerak yang membangun, dan diwarnai dengan keputusan yang bijak, dengan agenda-agenda perubahan untuk perbaikan. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan, buah panjang dari sebuah perjuangan. Saudaraku, tamu undangan yang terhormat, agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ini saya buka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Forkominda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Kepala Lembaga Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Direktur Jenderal Manajer BUMD dan BUMN dan BUMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Kepala Cabang Perbankan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat para pejabat eselon 2 di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat dan kami muliakan para Legiun Veteran RI, yang terhormat saudara insan pers, dan yang terhormat seluruh undangan dan hadirin yang sempat hadir di ruangan paripurna ini, yang mohon maaf gelar, pangkat dan nama yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Seluruh undangan yang berbahagia, dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2020 ini, tema yang diusung adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menjadi landasan utama dalam rancangan identitas visual yang diharapkan dapat mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kedaulatan sejati, keadilan sosial yang nyata, serta kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tema ini juga menjadi cermin semangat bangsa untuk masa depan yang lebih maju, inklusif dan sejahtera. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar perayaan semata, tapi sebagai momentum refleksi atas perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sekaligus kami mengajak kita semua untuk terus menjaga semangat perjuangan yang belum berakhir dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju dan berdaulat untuk mencapai tujuan yang berprinsip pada nilai-nilai luhur bangsa. Maka kemerdekaan saat ini bukan juga hanya sebagai kata, melainkan sebagai kesempatan untuk bergerak, berubah hingga jadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman dengan cara kolaborasi dan sinergi guna memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama rangkaian sidang paripurna DPR MPR RI sekaligus mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, yang akan kita ikuti secara langsung dari gedung DPR dan MPR RI. Bersama ini kami persilakan kepada pembicara untuk memandu acara ini. Terima kasih kepada pimpinan rapat, hadirin undangan yang berbahagia. Dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, kami silakan kepada yang terhormat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
pimpinan DPRD serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Dan kepada pimpinan instansi vertikal kami silakan untuk dapat menempati kursi yang telah kami sediakan. Hadirin undangan yang berbahagia, kita akan saksikan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadirin, akan kita ikuti rangkaian acara paripurna secara live dari gedung DPR MPR RI Jakarta. Untuk itu selamat menyaksikan. Daerah semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah yang terkini pada sampai satu babak baru kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman, ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD, kebijakan seperti Jangan-Tara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan merah putih, serta kampung nelayan merah putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan
dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan: demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam bentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPRI. Di antaranya RUU tentang daerah kepulauan, RUU tentang perubahan iklim, RUU tentang masyarakat adat, RUU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RUU tentang bahasa daerah, RUU tentang BUMD, dan RUU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun sejak 2017, DPD mengusulkan RUU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Presiden Prabowo Subianto dan DPRI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan
mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy, penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada Indonesia kerja dalam bentuk yang sederhana. Guru tetap mengajar meski ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, hari ini
ujian kita semakin menantang, tapi tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, persatuan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah, keteladanan pemimpin dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, DPD mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal terbesar bangsa kita. Dalam demokrasi, kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe putra. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di tanah Minahasa, falsafah Makhlus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemakalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, kepemimpinan. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Baik, sahabat-sahabat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Kami kawal, kami dasar. Makasih semuanya. Layang berkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat.